Eh, Nanti kita langsung cerita aja lah ya. Nah, Ayu ini baru aja lulus dari ITB, Institut Teknologi Bandung di SBM, Sekolah Bisnis dan Manajemen. Ini salah satu sekolah yang jadi rujukan rekomendasi juga baik dari teknik dan juga di manajemen. Nah, Ayu bagaimana kabarnya hari ini? Sehat dong, pasti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ayo ini kan dulu kamu ada pengalaman daftar LPDP ya. Ini mungkin boleh di-spill sedikit kira-kira part yang paling menantang dari pendaftaran LPDP versi Ayu ketika itu seperti apa sih? Oke, buat menantang, menarik sih. Sebenarnya dari awal daftar tuh udah menantang ya menurut aku ya. Karena setiap tahapannya itu kayak emang relate gitu loh. Ada kaitannya satu sama lain, terutama ketika wawancara dan seleksi administrasi. Apalagi kan di seleksi administrasi kita ada bikin isian penilaian diri, kemudian bikin esai juga, yang mana itu akan dibahas juga nanti pada saat wawancara gitu sih. Tapi gongnya sih pasti tahap wawancara sih. Oke, oke. Final ini ya, desisinya di sana ya, yang paling Iya betul, menentukan. Oke, tapi sebelumnya itu kita maksimalkan juga dong di isian penilaian diri karena itu yang akan dikonfirmasi di part wawancara. Ya udah kalau gitu tanpa betul. lama-lama, ini mungkin ada puluhan ribu ya peserta yang ada di sini, bisa langsung fokus aja nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan, boleh raise hand atau boleh di komen juga, dan nanti juga akan aku tanyakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di form pendaftaran gitu. Jadi mungkin dari Ayu silakan bisa di-share untuk materinya. Terima kasih. Oke, aku izin share screen. Oke, kelihatan ya teman-teman ya. Oke, sudah kelihatan? Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk Titik Beda ya, yang sudah memberikan waktu untuk aku buat sharing terkait gimana sih dulu aku daftar LPDP, terutama di tahap awal ini, seleksi administrasi yang sedang teman-teman jalani dari 11 Januari kemarin ya, sampai nanti tanggal 12 Februari. Oke, kita akan coba bahas dari sisi isian penilaian diri dulu, teman. Oke, sebelumnya perkenalan singkat dulu ya. Nama aku Ayu, dan aku merupakan alumni award di LPDP PK 177. Jadi itu sekitar tahun 2021 proses seleksinya. Eh, dan saya pribadi merupakan lulusan Master of Business Administration ITB, dan kebetulan wisuda kemarin Oktober juga. Dan uniknya juga buat teman-teman mungkin nanti eh, ada yang kepo juga, yang misalkan jurusannya nggak linear. Luckily Anda bertemu dengan saya karena saya S1-nya juga nggak linear dengan S2 yang saya ambil. Saya ambilnya di Teknik Material dan Metalurgi ITS. Dan setelah ambil S1 itu, saya memiliki pengalaman kurang lebih sekitar 2 tahun 8 bulan di bidang konsultan manajemen, itu di Alta Consulting. Dan ini mungkin akan banyak berkaitan dengan pengalaman kerja juga, karena ambilnya dari sisi administrasi bisnis ya. Nanti contoh isian penilaian diri yang akan aku tunjukkan tuh mungkin akan lebih banyak menunjukkan dari sisi pengalaman kerja aku sih. Sisanya pengalaman intern aja, kemudian organisasi biasa, dan itu ada beberapa link kontak yang bisa teman-teman hubungi juga di luar acara ini. Oke, next kita langsung aja masuk ke bahasan kita. Nanti aku akan coba buka beberapa poin pertanyaan penilaian diri dan jawaban aku kemarin. Kemudian aku selipin juga tips-tips gimana sih biar ngejawab lebih ringkas gitu dan lebih personalnya gimana, dan juga do's and don'ts-nya untuk teman-teman ketika menuliskan penilaian diri. Oke, kita masuk ke bahasan pertama, yaitu poin kelebihan kekurangan ya teman-teman.
Untuk poin ini tuh sebenarnya eh, agak tricky, tapi beda-beda sih tiap orang pastinya. Sebisa mungkin teman-teman nariknya itu yang poin-poin yang lebih relevan gitu dengan tujuan akademik dan dunia profesional teman-teman gitu. Jadi memang dibebaskan kayak teman-teman mau memasukkan poin apa aja, tapi sebisa mungkin bikin aja relevan untuk bikin benang merahnya. Nanti ditarik ke ketika teman-teman membuat deskripsi di esai dan juga ketika wawancara itu akan lebih enak ketika menjelaskan poin-poin kelebihan dan kekurangan teman-teman ini lebih relevan dengan tujuan akademis teman-teman atau tujuan profesional teman-teman gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk mencantumkan uh, di luar yang relevan juga nggak apa-apa ya teman-teman. Terus sebisa mungkin bikin poin-poin aja. Meskipun bisa singkat kayak yang aku bikin ini, eh, jadi poin-poin yang aku cuma nyebutin rasa ingin tahu akan sesuatu cukup tinggi, adaptif, mampu bekerja baik secara individu maupun tim, kemampuan interpersonal baik. Tapi teman-teman juga bisa menyebutkan dalam sebuah kalimat utuh gitu, yang mungkin bisa menyertakan bukti juga pengalaman teman-teman itu gimana dan contohnya apa gitu. Itu juga bisa dilakukan. Di sini aku ada naruh 4 poin kelebihan dan juga 2 poin kelemahan sih. Sebisa mungkin secara jumlah pun kalian bikin seimbang atau poin kelebihannya lebih besar daripada si kelemahan itu sendiri. Jangan sampai poin kelemahannya lebih banyak terutama gitu. Tapi intinya di sini selain dari jumlah juga pastikan poin kelemahan teman-teman ini itu adalah poin-poin yang memang sudah kalian sadari gitu. eh, Kalian menyadari punya kelemahan itu dan kalian memang sudah posisi sedang berusaha atau sudah menyelesaikan poin kelemahan itu gitu. Contohnya kalau aku ini kan berpikiran terlalu jauh ke depan sama terkadang kurang bisa diplomatis dalam menyampaikan sesuatu. Di sini aku memang sengaja nggak uh, Ambilan 9 ya. mendetailkan secara bukti pengalaman aku gimana karena aku sendiri menyiapkan itu untuk di belakang ketika nanti memang ditanyakan. Tapi nggak ada salahnya teman-teman buat mencantumkan juga. Misalkan kayak teman-teman bilang saya kurang bisa maksimal ketika harus mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Hal tersebut karena memaksa pikiran saya untuk berpindah fokus secara cepat. Namun dalam beberapa hal saya terus berlatih dengan mengatur dan membagi waktu gitu lebih baik untuk menangani itu gitu. Jadi poinnya di sini adalah setiap poin kelemahan kalian, kalian punya pegangan alasan gitu, yang istilahnya cara teman-teman udah bisa menanggulangi si kelemahan itu sendiri gitu. Dan sebisa mungkin hindari poin-poin yang memang bertolak belakang. Kalau misalkan teman-teman sudah menyebutkan kurang bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu di poin kelemahannya, ya sebisa mungkin jangan bilang multitasking juga di poin kelebihannya gitu. Gitu sih paling kalau dari kelebihan kekurangan apalagi ya. Oh, kira-kira dari mana bisa memunculkan poin-poin kelemahan dan kelebihan teman-teman itu pasti bisa teman-teman tarik dari ngelihat lebih jauh ke dalam diri kalian sendiri. Pastikan nggak ada salahnya ya teman-teman untuk mengevaluasi diri lagi, kemudian ngelihat lagi ke belakang pengalaman apa aja yang teman-teman sudah laluin, kemudian bisa juga dari kayak hal yang orang lain katakan gitu terhadap kalian itu bisa kalian pertimbangkan semua dan mungkin dari masukan-masukan itu kalian bisa seleksi lagi dan kira-kira mana yang bisa relevan dan layak gitu buat teman-teman masukin itu sih. Oke, itu kalau dari poin kelebihan kekurangan ya teman-teman. Kita lanjut ke poin yang pengalaman membanggakan dan kurang membanggakan. Di sini teman-teman bisa pakai menceritakannya pakai metode storytelling atau pakai STAR method sih, yang paling lebih
bisa dibilang lebih ringkasnya pakai STAR method aja. Karena kalau STAR method kan teman-teman udah familiar ya pasti ya, menjelaskan situasinya gimana, tasnya yang kalian lakukan tuh apa, kemudian action itu sebagai prosesnya dan nanti resultnya seperti apa. Nah itu kan eh, tipsnya untuk bisa menjadikan lebih ringkas. Nah untuk bisa lebih personalnya gimana? Ya teman-teman eh, menyebutkan pengalaman membanggakannya itu dari yang memang pengalaman real teman-teman aja gitu. Oke. Nah, kalau di pengalaman membanggakan bisa teman-teman lihat di sini, aku ada cerita terkait pengalaman sebagai konsultansi. Jadi posisinya aku tuh sebagai zero experience consultant dan baru masuk. Di situ aku dapat kesempatan untuk visit ke salah satu regional di apa perusahaan klien aku. Kemudian di situ aku diberikan tugas untuk sebenarnya menggali sebanyak mungkin informasi kira-kira penerapan proses bisnis di sana itu seperti apa, kemudian apa lagi ya, oh kira-kira ada permasalahan apa di sana yang bisa aku catat untuk lihat tipnya lagi untuk dikembangkan jadi proses bisnis selanjutnya gitu. Nah sebenarnya kan pekerjaannya simple ya. Tapi ternyata surprisingly di sana aku dikasih kesempatan bertemu dengan salah satu VP atau atasannya di sana lah gitu. Dan diskusi langsung sama mereka. Dan di situ posisinya aku perwakilan dari salah satu lini bisnis gitu. Dan ternyata mereka sudah cukup memandang aku layak untuk dimintai pendapat dan aku bisa mengutarakan pendapat aku pada saat itu dan aku ngerasa bangga gitu karena sebagai konsultan yang zero experience ternyata dipercaya juga untuk memberikan masukan dan itu didengar oleh mereka. Dan sebenarnya pengalaman sesimpel itu yang bisa teman-teman juga ceritakan sih. Kayak di sini kan inti poinnya adalah membanggakannya karena pendapat aku didengar gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa mengupas yang lebih istilahnya lebih berat gitu ya. Mungkin teman-teman mendapatkan suatu prestasi yang lebih wah, atau mungkin IPK-nya kumlot dan segala macam yang memang membanggakan orang tua, bisa eh, menaikkan orang tua umroh itu juga bisa dikupas. Tapi ada hal apa yang memang itu tuh punya dampak signifikan gitu ke teman-teman yang bisa jadi cerita yang membanggakannya teman-teman di sini sih gitu. Jadi dari sekian banyak pengalaman membanggakan teman-teman, silakan dipilih yang memang punya dampak signifikan secara langsung ke teman-teman itu apa. Kemudian susun dengan metode STAR ini. Ceritakan konteksnya apa, hal yang kamu lakukan di situ apa, highlight proses menuju keberhasilannya itu gimana, dan juga hasilnya itu seperti apa. Meskipun hasilnya pun sebenarnya nggak bagus-bagus amat ya. Misalkan teman-teman ikut suatu lomba atau apa, tapi memang bukan juara satunya, tapi teman-teman sudah merasa bangga ikut kompetisi itu juga bisa diceritakan gitu. Oke. Hmm, next kita lanjut ke pengalaman kurang membanggakan. Nah, sebenarnya kalau di kurang membanggakan juga inti cara menceritakannya sama ya dengan pengalaman membanggakan. Tapi di sini aku bikin poin-poin utamanya lebih ke kayak kita menceritakan aja kekurangan yang jadi concernnya teman-teman tuh apa, kemudian dampak ke diri atau orang lain itu seperti apa, dan kalian tuh bisa dapat apa gitu dari eh, pengalaman yang sudah kalian ceritakan itu. Di sini inti ceritanya aku tuh tidak bisa membuktikan dari perhitungan yang dibuat. Jadi ini aku juga ngambil dari pengalaman kerja aku. Karena aku mencoba menarik benang merahnya gitu teman-teman ceritanya di sini. Dari mulai poin-poin kelebihan kekurangan, pengalaman membanggakan dan kurang membanggakan, itu aku coba kaitkan.
dengan alasan aku ngambil prodi administrasi bisnis dan tujuan aku goals ke depannya tuh mau jadi apa gitu. Oke, contohnya bisa dilihat juga di sini. eh, aku ceritain aku tuh lagi hadapan sama klien gitu, tapi aku ngerasa ketika aku disuruh membuktikan perhitungan yang aku bikin, aku tuh nggak mampu dan aku tuh merasa gagal gitu sebagai konsultan. Tapi bukannya merasa down, tapi di sini aku lebih tergerak dan semakin yakin untuk melanjutkan studi gitu. Jadi aku coba tarik lagi dari hal tersebut tuh aku dapat pelajaran apa dan malah memotivasi aku untuk belajar dan membuktikan bahwa dengan latar belakang yang berbeda pun akan bisa bertahan gitu dan berperan sebaik-baiknya di bidang keilmuan berbeda di sini. Sorry, Kak Ayu, aku potong dikit. Ini waktunya Oke, mungkin boleh. 5 menit lagi ya, biar kita bisa lebih banyak Oh, oke. diskusi. Terima kasih. Siap-siap. Oke, kita lanjut aja ke poin selanjutnya yaitu terkait hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri. Nah, ini teman-teman bisa sebutin aja atau emang teman-teman juga mau nyeritain dengan metode STAR tadi. Itu juga bisa. Yang penting kalau dari aku pilih aja rentang waktu yang paling dekat dengan pengalaman kalian saat ini. Kemudian bisa diambil juga dari peristiwa baik maupun buruk atau emang yang sekedar yang kalian lakuin aja gitu sekarang. Karena ini kalau aku pada saat itu memang lagi coba belajar mindful, jadi di sini aku coba masukin aja, aku belajar untuk lebih mindful terhadap segala sesuatu yang dilakukan, serta meniatkan setiap yang dikerjakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu sih. Tapi kalau teman-teman mau cerita, misalkan dari pengalaman teman-teman yang terakhir, eh, misalkan kontribusi ke masyarakat, terus kalian merasa dapat sesuatu hal berharga dari situ, itu juga bisa teman-teman gunakan. Oke, untuk poin selanjutnya yaitu kesalahan yang pernah dilakukan selama belajar atau bekerja. Di sini juga aku breakdown jadi poin-poin. Kemudian dari poin-poin itu aku coba jabarin jadi sebuah kalimat. Gitu sih cara mudahnya buat bikin esai gitu ya, teman-teman. Dan di sini aku konteksnya juga pakai pengalaman kerja, eh, perbaikan proses bisnis, dan aku coba bikin spesifik waktunya. Dan juga kesalahannya tuh aku di sini ambil contoh nggak nyampe nilai target yang ditargetin gitu lah istilahnya. Dan di situ aku ceritain prosesnya apa, terfokus pada karena aku terlalu banyak fokus sama potensial pendapatan. Ini lebih relate sama pengalaman kerja banget sih sebenarnya. Jadi caranya gitu ya teman-teman ya. Intinya bikin aja poin-poin yang mau teman-teman jabarin apa, tapi fokus aja di salah satu pengalaman gitu. Jangan terlalu banyak menceritakan pengalaman, tapi nggak fokus jadinya nggak detail gitu ceritanya. Kemudian ya intinya menyadari kesalahannya apa, jelasin pelajaran yang teman-teman dapat dari kesalahan itu tuh apa. Kemudian next poinnya adalah tugas di luar ruang lingkup yang seharusnya. Di sini juga eh, intinya sebutin apa aja hal yang teman-teman lakuin eh, di pengalaman apa, saat pengalaman apa, terus pencapaiannya teman-teman tuh apa dari situ, dan kenapa teman-teman melakukan hal tersebut dan manfaat yang didapat dari teman-teman itu apa. Jadi pilih aja beberapa pengalaman yang apa beberapa tugas yang memang dirasa punya dampak yang lebih besar gitu ke teman-teman. Itu sebutin aja. Next. Kemudian poin pembeda dari peserta lainnya. Ini eh, bisa dibilang poin keunikan teman-teman ya. Gimana caranya bisa eh, mendapatkan poin tersebut gitu kan. Nanti kita bahas. Tapi kita bisa lihat contoh yang aku pakai di sini. Intinya aku cuman pengen menunjukkan kalau aku tuh punya minat dan motivasi yang berbeda untuk tujuan tertentu gitu.
Tapi teman-teman bisa juga pakai poin yang umum gitu ya. Cuman gimana bikin lebih personalnya, ya tarik dari story atau pengalaman teman-teman sendiri gitu. Misalkan teman-teman mau menunjukkan poin pembedanya adalah sebagai seorang yang problem solver. Dan teman-teman cerita kalau misalkan meskipun teman-teman tuh sering bekerja dalam sebuah tim, tapi meskipun teman-teman nggak jadi leader, tapi teman-teman tuh selalu memberikan input apa ya alternatif solusi untuk permasalahan setiap eh ya permasalahan dalam tim itu gitu. Jadi istilahnya kalian mau menunjukkan sebagai supportive followers itu juga bisa. Eh, yang penting kan kayak poin utamanya keunikannya adalah problem solver yang memang secara umum beberapa orang juga punya, tapi story di balik itunya yang berbeda gitu sih. Bisa teman-teman dapetin dengan cara narik dari pengalaman teman-teman itu, atau memang observasi ke teman-teman orang-orang di sekeliling teman-teman ini seperti apa, kemudian kalian lihat bedanya diri kalian dengan yang lain itu apa gitu. Yang pasti kuncinya kenalin diri, cari cari nilai tambah yang unik dan implikasi yang besar. Kemudian juga jangan normatif dan memang terkesan objektif. Caranya gimana ya? Tarik dari memang pengalaman sendiri gitu. Nah, udah itu poin terakhir untuk yang deskripsinya. Selebihnya ya eh, isian penilaian diri kan ada riwayat pendidikan, pekerjaan, pengalaman riset, karya, dan segala macam. Ini teman-teman sesuaikan aja dengan diri kalian masing-masing. Yang penting jujur, apa adanya, jangan dibikin-bikin, jangan pernah memanipulasi data gitu kan. Dan kalau di sini aku coba urutin juga sih, kayak dari yang paling eh, baru ke yang lama gitu atau paling lama ke baru ya ini. Oh iya baru ke lama gitu lah tahunnya dan segala macam. Itu biar lebih enak aja buat dilihat nih. Tuangin aja semua pengalaman. Aku bahkan menuliskan dari tahunnya 2012 saat aku SMA. Kayak gitu aku juga tulisin kok teman-teman. Oke. Oke, Untuk bahasan terakhir sorry banget, gimana? Kayu mungkin bisa sedikit Oh, dipercepat ya. oh ya, sorry. Oke, yang penting dusnya adalah jujur dan jadi diri sendiri teman-teman. Apa yang karena akan dibawa juga ketika nanti teman-teman wawancara, kemudian juga kenalin diri kalian lebih baik bisa dengan lihat membuat daftar pengalaman diri teman-teman gimana, kemudian ambil tes minat bakat, bahkan kalau perlu sama minta pandangan orang lain itu juga bisa. Terus evaluasi juga. Jadi jangan sombong ketika udah bisa bikin satu kalimat atau satu paragraf gitu, jangan jangan lupa minta evaluasi ke orang lain juga karena bisa aja apa yang kita tulis itu beda sama persepsi orang lain gitu. Sama yang penting eh, jangan sampai overconfidence dan melebih-lebihkan juga apa yang kalian punya, apa adanya aja, dan juga jangan palsuin data karena ada risiko blacklist juga. Itu sih teman-teman intinya. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Kayu buat materinya. Nanti jangan khawatir teman-teman buat rekaman dan juga apa namanya materinya juga akan dibagikan ya. Mohon izin dulu ke narasumbernya. Ini kalau cukup banyak juga yang bertanya baik di private message ataupun di grup ataupun di DM Instagram itu kira-kira bahannya dibagikan atau enggak, jangan khawatir. Oke, nanti untuk sesi tanya jawab kita keep di sesi setelah penjelasan esai kontribusi ya. Jadi mungkin dari teman-teman yang ada pertanyaan bisa di drop aja atau nanti bisa raise hand untuk berdiskusi langsung dengan narasumber kita pada sore hari ini. Terima kasih Kayu. Kita akan berpindah. Jangan kemana-mana dulu ya. Tetap di sini nanti akan ada sesi tanya jawab setelah pemateri yang kedua. Oke, nah untuk materi yang kedua ini adalah salah satu yang sangat penting di esai di part LPDP karena kita akan menjelaskan terkait dengan esai kontribusi nih. Dan once again ini juga yang akan dikonfirmasi ketika
sesi interview ya. Jadi kita harus make sure bahwa kontribusi yang akan kita berikan setelah studi itu memberikan sumbangsi yang cukup untuk Indonesia nantinya. Well, nanti bakalan akan dijelaskan juga oleh narasumber kita, Kak Hakim. Mungkin bisa saya hai dulu. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Wah, Kedengaran jelas ya suaranya? Iya. aman? Jelas sekali. Oh ya, oke. Oke. Thank you. Nah, dari Kak Hakim ini masih menempuh studi di University of Melbourne dan masuk tahun kedua ya, Kak Hakim ya. Ya, betul. Setahun Alright. kedua. Nah, boleh diceritakan sedikit nggak sebelum kita masuk ke penjelasan terkait dengan esai kontribusi sendiri? Ini apakah LPDP-nya didapatkan one shot atau pernah mengalami kegagalan sebelumnya? Oh, enggak. Jadi, ini ceritanya panjang. Nanti ada masuk ke dalam, Oke. apa namanya, materi yang bakal saya jelasin juga. Mhm. Em, jadi, ini bisa dapet LPDP ini sebenarnya setelah beberapa kali percobaan gitu. Beasiswa. Oke, baik. Nah, kalau dari seleksi LPDP ini sendiri yang paling memorable dari proses yang sudah dilalui Kak Hakim itu part yang mananya nih? Sebenarnya paling memorable tuh momennya karena waktu saya sebelumnya pernah gagal satu kali LPDP ya. Jadi pernah gagal sekali LPDP. Jadi biasanya itu kalau kita LPDP kan ada buka dua gelombang ya, gelombang Mhm. satu, gelombang dua. Biasanya kalau gagal di substansi atau di wawancara gelombang satu itu gelombang duanya nggak bisa ikut tuh. Itu kalau peraturan LPDP dulu. Nah, cuman nggak tahu kenapa waktu saya gagal yang pertama itu tiba-tiba di setengah pembukaan gelombang kedua LPDP mengubah aturannya. Jadi yang gagal di seleksi substansi itu bisa daftar lagi. Nah itu akhirnya saya daftar lagi dan akhirnya lolos. Itu mungkin yang paling memorable ya karena kayak aturannya Oke gitu tiba-tiba ya. berubah gitu. Nah, Oke. Nah, ini mungkin juga dari teman-teman sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk terkait dengan esai kontribusi. Bisa langsung dijelaskan aja. Ini yang share dari kami atau dari Kak Hakim? mungkin bisa dibantu teman-teman nggak ya? Tadi Oke. aku udah share juga sih ini ya materinya. Ya mungkin dari sini dulu kali. Oke, oke. Ini udah mulai langsung ya? Sudah, boleh silahkan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia Barat buat teman-teman semua. Uh, Perkenalkan saya Hakim, LPDP URD, dan sekarang lagi kuliah di University of Melbourne di jurusan Master of Public Policy and Management atau di jurusan kebijakan publik ya teman-teman. Nah mungkin sebelum mulai apa namanya materi hari ini, mungkin aku mau sapa ke teman-teman dulu nih gitu. Mau nanya mungkin bisa kasih react aja kali ya, atau bisa kasih komen di message siapa yang atau ini percobaan pertama atau enggak nih beasiswanya buat teman-teman nih di sini. Atau ada yang udah berapa kali coba mungkin. Oh, ada yang percobaan ketiga. Oh, ada yang pertama. Oh, ada yang kedua juga. Dan ini banyak ya, banyak banget nih. Nah, ya, makasih teman-teman. Dan sebenarnya buat teman-teman yang pertama, jadi menurut aku ini momennya pas ya untuk bisa benar-benar matangin persiapannya. Karena LPDP kan sekarang juga lagi buka untuk gelombang yang pertama, jadi bisa dimaksimalin supaya kalau bisa beasiswanya one shot. Nah, kalau ngomong tentang uh, perjalanan dapetin beasiswa ya, mungkin aku akan sharing di sini. Kalau aku pernah gagal sampai 6 kali beasiswa. Sekali LPDP gagal, terus aku pernah gagal juga chevening waktu itu coba sampai 2 kali kalau nggak salah. Terus AS ya, Australia Awards itu juga sempat gagal bahkan sampai 3 kali. Nah, ini aku kasih contoh aja nih beberapa capture-nya, bahkan kayak yang dapetin email bahwa we regret to inform you bahwa belum bisa berhasil dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya dari setiap kegagalan yang pernah aku dapetin waktu coba beasiswa LPDP, AAS, ataupun juga chevening, itu ada pelajaran lah yang aku ambil itu ya. Pelajarannya yang pertama adalah kebanyakan sih selalu kurang persiapan. Jadi akhirnya semuanya mepet-mepet gitu. Terus yang kedua, risetnya juga kurang. Baik itu riset tentang beasiswanya, tentang kampusnya, dan masih banyak lagi lah gitu. Hal-hal yang kalau teman-teman mau daftar beasiswa ya memang harus banyak yang riset dilakuin gitu. Jadi buat teman-teman yang pernah nyoba lebih dari sekali, 2 kali, jadi jangan khawatir. Tadi baru ada yang percobaan ketiga, saya sampai percobaan ketujuh akhirnya baru berhasil gitu. Jadi perjuangan orang buat sampai dapat beasiswa itu beda-beda. Mungkin bisa next.
Nah, ini sedikit aja nih tentang sekarang kan lagi tahap seleksi administrasi ya di LPDP gitu. Jadi kalau di tahap administrasi harusnya nggak ada banyak perubahan, itu biasanya ada 3 poin penting nih teman-teman yang harus dipersiapkan. Yang pertama itu tentang ya kelengkapan berkas ya. Ini kan sebagai bentuk kelengkapan dokumen kita. Jadi teman-teman pastiin juga bahwa semua dokumen-dokumen yang butuh untuk disubmit itu semuanya udah disiapin. Dan semua informasi-informasi pribadinya yang selanjutnya itu juga harus bisa diisi dan disiapin dengan matang. Tadi pembicara sebelumnya Mbak Ayu juga udah sempat bicara gitu ya tentang pengenalan diri dan lain sebagainya. Nah, mungkin sedikit yang mau aku sampaikan adalah kalau kelengkapan dokumen itu terus juga informasi pribadi gitu ya atau tentang pengenalan diri itu semuanya bisa ngejelasin tentang siapa sih sebenarnya teman-teman gitu. Karena di sana ada background pendidikannya, terus juga ada pengalamannya, kelebihan, kekurangan, pelajaran berharga yang pernah dikasih gitu ya, atau yang pernah dialami dan lain sebagainya. Nah, tapi ada juga satu poin yang penting di tahap administrasi itu adalah esai. Nah, kalau esai ini dia nggak cuma menjelaskan tentang siapa sih teman-teman sebenarnya gitu, tapi lebih menjelaskan kayak kenapa sih teman-teman akhirnya harus dipilih sama panitia LPDP gitu untuk bisa dapat beasiswa. Next. Nah, kalau kita bicara tentang SLPDP, sebenarnya SLPDP itu kan sudah ada temanya ya yang disiapin. Kalau nggak berubah harusnya yang sekarang juga tentang kontribusi pasca kita pulang ke Indonesia gitu kan ya. Dan juga kalau nggak salah jumlahnya juga sekitar 1.500 sampai 2.000 kata gitu. Nah, SLPDP itu memang mengharuskan kita untuk bisa nulis secara komprehensif. Nah, cuman bukan hanya komprehensif gitu ya, bukan cuma hanya lengkap ketika kita nulis esai sesuai dengan tema yang udah dikasih, tapi juga gimana caranya ketika kita nulis itu semuanya juga bisa ringkas gitu ya, dan juga bisa tepat sama sasaran sesuai dengan apa yang diharapkan atau dikasih temanya oleh LPDP. Nah, jadi teman-teman harus bisa perhatiin juga karena 1.500 sampai 2.000 kata itu bisa kelihatan banyak, bisa kelihatan sedikit gitu. Jadi tergantung teman-teman bisa manfaat ini sebagai kesempatan nggak nih buat bisa ceritain semua apa yang jadi motivasinya buat kuliah dan lain sebagainya, atau justru malah nanti jadi tantangan karena kelihatannya wah ini ada 1.500 sampai 2.000 kelihatannya banyak gitu kan, akhirnya ceritanya kemana-mana gitu, antara cerita pembukaan terus kenapa mau kuliah dan lain sebagainya itu jadi nggak nyambung. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatiin karena satu hal juga mungkin kalau berapa kali aku belajar dari pengalaman ya dan ngelihat contoh-contoh yang lain, kadang-kadang kita gagal di essay itu bukan karena kita nggak bisa tulis gitu. Semuanya teman-temannya bisa nulis. Cuman fokusnya kadang-kadang masih banyak di ngasih data dan lain sebagainya gitu. Banyak hal-hal yang nggak relevan dengan pengalaman ataupun dengan rencana yang teman-teman mau tuju. Nah, akhirnya apa? Kita atau mungkin sebagai panitia mereka ya gitu nggak bisa bisa menilai kira-kira orang ini potensinya seperti apa. Kenapa sih saya harus ngasih dia beasiswa? Nah, ini kesalahan-kesalahan yang mungkin fundamental karena banyak orang yang merasa oh ini ada esai harus ditulis dengan banyak data dan lain sebagainya. Padahal ini sebenarnya bukan esai akademik gitu ya. Jadi lebih ke esai personal yang teman-teman harus bisa masukin apa ya hal-hal yang relevansi personal lah dengan pengalaman teman-teman gitu. Di next slide-nya. Nah, jadi ini aku coba kasih beberapa tips lah gitu ya ke teman-teman. Ini balik lagi sebenarnya tipsnya tips personal gitu ya. Ketika kemarin ngikutin beasiswa LPDP, apa sih yang harus disiapin? Nah, yang paling penting yang pertama itu teman-teman juga harus paham dulu gitu ya dan ngerti tentang diri teman-teman sendiri itu seperti apa. Coba refleksi diri lagi gitu kan tentang siapa sih teman-teman gitu, apa sih selama ini yang sudah pernah dicapai gitu kan, baik itu pengalaman atau pencapaiannya di bidang akademik atau misalnya di bidang profesional di kerjaan, terus juga kenapa sih teman-teman tuh akhirnya harus uh, lanjut untuk sekolah lagi gitu. Nah, ini juga perlu untuk di list down dulu, dicatat gitu ya, apa yang kira-kira menjadi alasan teman-teman harus perlu sekolah lagi.
sampai mungkin juga kayak plannya ke depan apa sih gitu, rencana ke depannya apa. BTW itu ada yang komen slide-nya katanya kepotong gitu, buat panitia. Nah itu yang pertama yang perlu dilakuin dulu. Nah terus yang kedua, nah ini yang penting juga tuh untuk pastinya riset teman-teman ya. Karena kalau kita bicara tentang beasiswa banyak hal yang harus kita riset. Jadi sebelum memulai esai, pasti juga teman-teman udah punya catatan-catatannya sendiri. Yang pertama mungkin bisa cari tahu dulu tentang kampusnya. Jadi teman-teman kan mungkin sudah punya ada preferensi ya, maunya ke kampus A, B, C, dan lain sebagainya. Atau ke negara tertentu gitu, misal mau ke Amerika, Inggris, Australia, dan lain sebagainya. Atau mungkin yang di dalam negeri pun juga sama. Terus yang ketiga yang selanjutnya adalah pelajari tentang kurikulumnya. Nah, ini juga mesti dicari tahu. Karena penting buat kita itu bisa tahu kayak, oh kalau saya mau menuju ke kampus A dengan program A, saya milih itu karena memang ada mata kuliah yang kira-kira ini bagus nih dan itu bisa menunjang plan teman-teman ke depannya. Terus yang selanjutnya mungkin bisa cari tahu tentang profesornya gitu kan yang mungkin nanti akan ngajar di sana. Terus juga riset atau jurnal gitu ya yang mungkin nanti berguna buat teman-teman. Nah itu juga bisa dicari tahu. Terus yang selanjutnya yang ketiga pastiin juga bahwa cerita teman-teman itu bisa align lah ya dari awal sampai akhir itu artinya nyambung. Kelihatan ada benang merahnya. Tadi kalau nggak salah Mbak Ayu juga sempat ini ya sampaikan tentang harus ada benang merah dalam apa namanya esai pun ataupun juga dengan dokumen kelengkapan ketika teman-teman ngisi beasiswa LPDP. Nah, jadi pastiin juga gitu kan teman-teman. Kira-kira kalau saya bikin ceritanya ngambil pengalaman ini terus juga kenapa mau studi tujuannya ini, kira-kira itu nyambung nggak sih gitu. Nanti jangan sampai misalnya pengalamannya cerita tentang kalau misalnya dia guru gitu ya, tentang dia ngajar gitu. Tapi ketika misalnya nanti cerita tentang plannya, nggak tergambar sama sekali bahwa teman-teman tuh bakal ngelanjutin buat pengabdiannya untuk ngajar dan lain sebagainya. Nah, terus yang keempat yang penting juga tuh selalu tanya mengapa gitu loh teman-teman ketika bikin esai. Karena ada banyak yang nulis esai itu misalnya gini contoh ya. Oh, saya mau kuliahnya di Harvard. Tapi nggak menjelaskan gitu loh. Kenapa sih harus Harvard yang dipilih gitu. Dari banyak kampus gitu ternyata yang dipilih itu Harvard tapi nggak menjelaskan gitu kan kenapa sih harus pilih Harvard. Atau misalnya kayak dia cerita tentang pengalaman ataupun juga rencana dia 5 tahun ke depan gitu. Bilang, oh ya saya mau jadi manajer HR misalnya gitu. Saya mau jadi manajer di bidang teknologi IT dan lain sebagainya. Tapi nggak menjelaskan juga gitu kan, kenapa sih pilih jalur tersebut gitu loh. Kenapa harus jadi manajer dan lain sebagainya. Nah ini kadang-kadang nggak kegambar juga di dalam esai, dan menurutku itu penting untuk ada di esai. Terus yang kelima, usahakan juga jangan ngasih apa ya kata-kata atau informasi-informasi yang mengulang gitu loh. Sudah ada sebenarnya di personal information-nya gitu kan, sudah ada di tentang pengenalan dirinya, sudah ada di data dirinya. Nah hal-hal yang kayak gitu sebenarnya bisa teman-teman hindari, nggak perlu disampaikan lagi karena ya si panitia itu sebenarnya udah bisa baca gitu kan dan udah tahu. Maksimalin benar-benar bahwa di esai ini tuh sesuatu yang kira-kira belum tergambar nih di bagian-bagian lainnya dari tahapan administrasi atau kelengkapan berkas ini. Nah yang keenam, nah yang pasti esai yang baik adalah esai yang ditulis gitu kan dan selesai. Jadi yang pertama ya teman-teman harus bisa tulis, revisi, proofread ya atau bisa minta tolong teman ataupun mentor, atasan atau siapapun lah gitu untuk bisa baca lagi esai teman-teman buat bisa dapat opini tambahan kira-kira udah pas atau belum, dan yang terakhir ya tulis ulang lagi. Jadi kalau aku konsepnya ya tulis, revisi, kita tolong orang cek, terus juga akhirnya kita tulis lagi. Nah ini juga bisa teman-teman lakuin. Next slide. Nah, kalau ngomongin format esai, sebenarnya kan ini standar ya, teman-teman ya. Ada opening, ada badan esai, ataupun juga ada penutup. Jadi sebenarnya konsepnya sama, tetap 3 ini gitu. Nah, cuman fokus paling utamanya itu adalah nanti di body paragrafnya ataupun di body esainya. Jadi di badan esainya ini yang paling penting buat teman-teman bisa apa namanya fokusin lah gitu. Di next. Nah, ini kalau di opening essay ya. Jadi sebenarnya nggak ada format khusus ya teman-teman. Opening essay itu harus seperti apa? Tadi
Mbak Ayu juga sempat ngomong pakai konsep STAR dan lain sebagainya, itu bisa jadi esai juga. Jadi sebenarnya nggak ada format khusus lah gitu, harus bikin esai itu dengan teknik yang seperti apa. Ataupun kalau mau cari referensi, sebenarnya di internet ada banyak banget referensi teman-teman untuk bisa pelajari tentang esai yang baik itu seperti apa sih. Cuman yang paling penting tuh esai itu harus otentik. Jadi harus benar-benar tentang diri kita. Terus yang selanjutnya adalah karena opening itu penting, jadi harus gimana caranya ketika kita kasih satu paragraf kalimat pertama gitu ya di dalam esai kita itu udah bisa nangkep perhatian dari pembaca. Nah, mungkin kalau beberapa masukan gitu ya dari aku pribadi, dan ini juga berdasarkan pengalaman, untuk opening essay teman-teman bisa mulai dengan mungkin cerita atau pengalaman-pengalaman yang sifatnya personal gitu, yang pernah teman-teman alami. Atau juga mungkin bisa dengan pengalaman-pengalaman ketika kerja, kalau yang udah kerja gitu ya. Atau kalau yang baru lulus satu atau baru selesai fresh graduate lah gitu ya. Itu bisa kasih pengalaman di dunia akademiknya gitu, pengalaman di organisasi, dan lain sebagainya. Pokoknya segala sesuatu yang kira-kira masih relevan dengan diri teman-teman sendiri, menarik gitu ya bagi pembaca, dan mungkin juga hal-hal yang menurut teman-teman ini sangat menginspirasi gitu loh, karena ini jadi titik balik di mana-mana misalnya teman-teman akhirnya mikir, oh saya ini perlu buat sekolah lagi gitu. Nah ini bisa juga dilakukan. Di next slide. Nah ini tentang body essay ya. Jadi sebenarnya ada 3 poin penting sih kalau di body essay berdasarkan pengalaman aku pribadi ketika nulis essay LPDP. Yang paling pertama itu adalah tentang motivasinya. Kenapa mau belajar? Tapi nggak sekedar cuma motivasi, ada urgensinya. Kenapa sih teman-teman tuh akhirnya harus melanjutkan studi? Karena kalau kita ngomongin motivasi studi aja gitu ya, semua orang gitu ya, mungkin ribuan, puluhan ribu orang-orang yang daftar LPDP itu sama. Motivasinya mereka mau lanjut studi lagi gitu. Nah, tapi yang akan jadi pembeda ketika teman-teman bisa menggambarkan kayak, oh saya itu punya urgensinya gitu loh. Kenapa harus melanjutkan studi lagi? Nah, ini yang paling penting untuk bisa dicatat. Nah, fokusnya bisa di mana? Ada banyak macam-macam gitu ya. Mungkin tentang teman-teman bisa bicara, saya mau sekolah lagi karena memang ada permasalahan di negara kita gitu ya, di bangsa kita yang kira-kira ini penting buat bisa diselesaikan ketika saya nanti pulang ke Indonesia. Atau apa namanya, terkait juga misalnya dengan rencana karir teman-teman, di mana rencana karir itu bisa ngebantu misalnya untuk pengembangan Indonesia dan lain sebagainya. Jadi pastiin bahwa motivasi itu sebenarnya teman-teman jangan sifatnya hanya tentang teman-teman sendiri. Selalu coba buat motivasi itu dampaknya itu jauh lebih besar, benefitnya ataupun juga manfaatnya bisa lebih banyak buat ke banyak orang, dan pastinya buat ke Indonesia. Karena kan balik lagi LPDP sebenarnya beasiswa dari negara gitu. Jadi harapannya suatu saat teman-teman bisa berkontribusi dengan kembali ke Indonesia dan membangun Indonesia lagi gitu. Nah, yang kedua itu nanti teman-teman bisa masukin juga di beasiswa di esai itu tentang kenapa sih pilih universitas-universitas tertentu, dan juga kenapa program atau apa namanya jurusan-jurusan itu yang teman-teman pilih. Nah, fokusnya di sini teman-teman butuh riset gitu. Yang pertama tentang apa sih fakta yang menarik tentang kampus ini gitu ya. Jadi kalau misalnya mau ke kampus A, ya apa sih yang menarik dari kampus ini gitu loh. Kenapa teman-teman akhirnya harus pilih kampus ini? Atau mungkin teman-teman bisa cari juga, oh ada mata kuliah tertentu nggak ya kira-kira gitu yang, oh ini penting nih, dan ini saya nggak dapetin di kampus lain gitu loh. Jadi punya argumen yang cukup kuat memilih kampus itu, karena akan belajar pelajaran atau mata kuliah tertentu yang ini akan sangat berguna buat teman-teman. Atau juga bisa cari tahu mungkin profesornya gitu ya, yang kira-kira memang menarik untuk bisa kita belajar dari dia, jurnal, riset, akademik yang dimiliki kampus itu, yang itu akan berguna lah buat kita bisa dapat pengayaan lebih secara akademik gitu. Atau mungkin organisasi di kampusnya, teman-teman, yang kira-kira bisa membantu kita secara akademik maupun profesional itu bisa ngembangin skill setnya, kemampuan apa namanya pengembangan diri kita, sama network ataupun juga jaringan lah ke depannya. Nah, ini yang paling penting nih teman-teman ya. Mungkin masih banyak pro kontra yang kalau di luar gitu ya, bahkan mungkin di kalangan awardee. Tapi kalau dari aku pribadi, menurutku lebih baik avoid untuk bilang bahwa saya pilih kampus A karena kampus ini tuh peringkat XXX, karena peringkat 1 dunia, peringkat 10 dunia, belasan dunia. Kenapa?
Karena mungkin kalau pandangan pribadi ya kita nggak terlalu melakukan riset gitu sebenarnya ketika bilang kampus itu seperti itu. Dan semua orang mungkin bisa mengakses dengan gampang bahwa ya udah peringkat 1 misalnya kampus A gitu, kampus B itu peringkat 2 dan lain sebagainya. Tapi yang perlu menunjukkan kalau memang kita kasih effort lebih untuk ngelakuin riset tentang kampus kita itu adalah hal-hal yang aku sampaikan tadi gitu, di luar dari kayak oh ini kampusnya peringkat 1, 2 dan lain sebagainya gitu. Selanjutnya, Oke, mungkin sorry aku potong dulu Kak Hakim, bisa dipercepat hmm, sedikit ya. Jadi biar ya, bisa lebih banyak waktu ya. diskusi. Terima kasih. Nah ini yang selanjutnya part yang terakhir itu adalah di dalam body essay itu yang penting buat teman-teman sampaikan juga adalah tentang career plan. Jadi kira-kira apa sih yang mau teman-teman lakukan, kontribusinya apa sih yang mau dibuat gitu ya untuk Indonesia ke depan gitu setelah nanti pulang dari studinya gitu. Nah fokusnya mungkin di sini teman-teman bisa sampaikan rencana karir itu dibagi 3 gitu ya. Kalau aku kemarin pakainya dibagi 3. Jadi short term atau jangka pendek mungkin sekitar 5 tahun gitu, terus jangka menengahnya 5 sampai 10 tahun, dan jangka panjangnya 10 sampai 15 tahun ataupun lebih gitu. Jadi biar enak juga bagi si komite ataupun juga penyeleksi LPDP itu untuk bisa ngebaca oh ini plannya teman-teman gitu. Nah, pokoknya kalau ngomongin tentang career plan, intinya harus punya mimpi yang tinggi lah gitu, mimpi yang besar. Suatu saat saya pengen jadi A, B, C gitu. Jangan cuman, oh saya pulang cuman pengen jadi, mengulang lagi aja gitu, apa yang pernah pengalaman kerja saya sebelumnya gitu. Jadi nggak masalah gitu, oh, ke depan saya mau jadi CEO, ke depan saya mau jadi presiden, ke depan saya mau jadi gubernur mungkin, atau dan lain sebagainya. Itu harus disampaikan aja di esai itu. Cuman yang paling penting, teman-teman harus bisa uh, menjelaskan juga gitu loh. Gimana sih cara bisa sampai di titik itu? Jadi jangan ujuk-ujuk ini ya, bilang mau jadi, misalnya kan mau jadi presiden gitu, tapi nggak ada step-stepnya gitu loh. Uh, kita nggak bisa lihat kayak dalam 5 tahun kira-kira dia bakal ngapain gitu. 5 sampai 10 tahunnya dia bakal ngapain. Nah itu mungkin mimpi tapi secara apa ya, penjelasannya jadi nggak terlalu komprehensif gitu, nggak bisa dilihat secara berjenjang kira-kira apa sih yang akan dilakuin oleh orang ini ketika dia akan pulang dan dia berusaha untuk bisa mencapai tujuan karir yang dia mau. Nah mungkin karena waktunya juga terbatas, kalau dari aku harusnya nextnya udah cukup gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanya dan kita diskusi. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih buat Kak Hakim untuk materinya. Jadi ini kita masuk ke sesi Q&A. Nah, sebelumnya aku mau promosi sedikit ya buat narasumbernya aku cut sedikit untuk sesi promosi. Jadi buat teman-teman, sesi sharing session di LPDP kita kali ini itu kan ada giveaway ya seperti biasa ya. Jadi buat teman-teman yang mau gratis persiapan beasiswa, kita ada mentoring gratis buat teman-teman yang meramaikan sesi pada sore hari ini. Langsung aja di post di Instastory dan jangan lupa mention @titikjidakom, nanti bakalan diundi dengan caption terbaik akan mendapatkan giveaway yang akan diumumkan pada hari Senin. Dan juga tadi Kak Hakim sempat mention sedikit terkait dengan review, jangan lupa di review ke temennya. Nah ini juga Titik Jeda ada jasa review, jadi nanti bakalan ada promo untuk teman-teman yang join di event kali ini. Oke. Kita langsung aja masuk ke sesi Q&A. Buat yang mau raise hand atau bertanya langsung bisa, boleh banget. Dan bisa juga untuk di chat pertanyaannya di kolom komentar. Nah, mungkin untuk yang pertama aku berangkat dari pertanyaan di chat dulu ya. Mana ini tadi ya? Cukup banyak pertanyaan yang sudah masuk. Sebentar, sebentar. Nah, ini mungkin pertanyaan untuk Kak Ayu. Jadi ada dari Dokter Gabriel, pertanyaannya adalah, untuk pengalaman membanggakan, apakah boleh lebih dari satu pengalaman, ataukah memang hanya satu pengalaman aja? Dan apakah bisa lebih dari satu dengan dibuat per poin? Ini silahkan Kak Ayu untuk dijawab. Oke, untuk pengalaman membanggakan ya, aku kalau aku pribadi lebih prefernya untuk fokus ke satu hal aja yang diceritakan. Jadi kita bisa mengupas dari sisi reasonnya, buktinya apa, itu tuh lebih enak gitu dan terfokus buat jawaban pengalaman karena kita kan udah memilih istilahnya beberapa satu pengalaman dari yang paling punya dampak signifikan ke teman-teman gitu. Yang artinya
teman-teman pun ada value yang didapat dari itu. Nah, itu pun juga menurut aku lebih enak gitu ketika satu satu hal aja kita fokusnya daripada kita nyebutin beberapa tapi kayak singkat-singkat ceritanya kayak gitu. Kalau dari aku pribadi sih. Oke, baik. Terima kasih, Kak Ayu. Semoga menjawab ya. Lalu selanjutnya ada pertanyaan. Sebenarnya Kak Syarah Bill ini sudah ngedrop di chat, tapi sudah raise hand juga. Mungkin kita bisa langsung mendengarkan karena biar bisa terdeliver dengan lebih baik. Silakan, Kak Syarah. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, sebenarnya nama saya Tamara, tapi pakai akun temen. Jadi, Oke, oke, oke. Kata Wara, silakan. ya oke. Eh, Salam kenal juga buat Kak Ayu sama Mas Hakim. Jadi gini, saya ada dua pertanyaan nih. Jadi yang di dalam esai itu sendiri kan ada sense of contribution. Nah, sense of contribution tuh kontribusi terhadap masyarakat atau bagaimana ya yang dimaksud? Karena yang udah pernah saya baca juga ada yang kontribusinya atau pengabdian kepada masyarakat. Nah, terus kalau dari untuk Kak Hakim sendiri, selama mencoba mendaftar selama 6 kali, apa yang menjadi highlight, apa yang perlu saya perbaiki atau Kak Hakim revisi agar bisa akhirnya tembus nih lolos LPDP itu. Terima kasih sebelumnya. Oke, silakan Kak Hakim untuk dijawab. Oh, boleh jawab ya. Oke. Eh, Tadi pertanyaan tentang setelah gagal berapa kali apa yang dibuat gitu ya, atau yang dipelajari lah gitu ya mungkin ya. Eh, siapa tadi namanya lupa aku. Kak Tamara. Eh, Tamara, Tamara. sorry, sorry Tamara. Iya, sebenarnya yang pertama yang paling jelas ya gitu, itu persiapannya tuh nggak pernah matang. Jadi selalu mepet-mepet. Padahal sebenarnya kan kita bisa tahu ya gitu, oh kalau beasiswa LPDP itu bukanya kapan sih gitu kan, atau AS, Chevening atau beasiswa itu kapan bukan, itu nggak pernah matang. Jadi selalu mepet, udah deket deadline pasti baru coba untuk submit. Akhirnya nggak ada proses reviewnya. Terus yang kedua, ya mungkin aku waktu itu belum disampai di tahap yang uh, risetnya tuh benar-benar dalam gitu loh. Jadi sepotong-sepotong dulu tuh sama yang kayak aku bilang tadi ya, cuman ngomongin oh kampus ini tuh bagus, peringkat sekian dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak mendalam gitu riset tentang kampusnya. Sama mungkin dulu sempat berasumsi juga sih walaupun nggak pernah dapet jawabannya ya, karena kan biasanya kalau gagal tuh juga nggak ada kesempatan buat dapet feedback gitu. Mungkin karena nggak relevan dulu antara S1 kerjaan dan juga S2 yang mau diambil. Dulu aku S1-nya tuh di komunikasi kan. Terus waktu itu aku sempat berapa kali gagal itu ketika kerja itu role-nya itu atau bidangnya itu di bagian bisnis. Sedangkan S2-nya pengen di bagian kebijakan publik. Jadi nggak nyambung sama sekali. Dan akhirnya baru nyoba lagi itu setelah di kerjaan itu aku pindah dari bagian bisnis ke bagian hubungan pemerintah dan kebijakan publik di kantor yang lama. Nah, akhirnya ada relevansi yang bisa lebih enak lah gitu ketika bikin essay. Cuman balik lagi setiap orang beda-beda ya. Yang penting ada benang merahnya aja tadi kayak aku bilang itu kan dari pengalaman, posisi yang di sekarang gitu kan, sama apa yang mau dituju selama itu nyambung menurut gue itu fine aja sih gitu. Oke. Semoga menjawab ya untuk Kak Tamara dari pertanyaan. Terima kasih. Selanjutnya aku pindah ke pertanyaan yang sudah masuk ke Google Form. Dan ini pertanyaan untuk Kak Ayu. Sebentar tadi ya. Oke, bagaimana cara menulis esai untuk hal yang paling membanggakan jika kita merasa belum punya pencapaian yang cukup? Nah, ini seperti apa, Kak Ayu? Oke, gimana caranya nulis pengalaman mengembangkan kalau belum punya pencapaian yang cukup? Mungkin dari pertanyaan ini aja aku tuh nangkapnya teman-teman sebenarnya otaknya udah terkotakkan ke hal-hal yang istilahnya prestatif dan hal-hal yang wah gitu ya teman-teman. Padahal sebenarnya pengalaman membanggakan itu kan banyak ya. Sekedar kayak tadi aku ngasih contohnya pendapat aku didengar aja itu kan sebenarnya personally sudah cukup membanggakan. Jadi sebenarnya kalaupun belum punya prestasi yang wah banget, coba deh digali lagi pengalaman-pengalaman teman-teman kemarin di organisasi gimana, ketika atau di tempat kerja gimana, pasti ada momen-momen yang bikin kalian tuh sebenarnya realize, oh iya, sebenarnya tuh ada hal sesimpel yang kayak merubah
cara pandang kita aja itu menjadi sesuatu hal yang membanggakan gitu sih. Jadi jangan sampai terkotakan ke hal-hal yang hanya prestatif atau pencapaian yang wah gitu. Oke, bisa direfleksikan kembali ya teman-teman. Jadi nggak semua yang membanggakan itu harus juara satu tingkat nasional atau juara dua. Bahkan menyelesaikan task di pekerjaan juga bisa disebut dengan sesuatu yang membanggakan. Kita move ke yang sudah Raisen, ada ke Hanisa. Silakan Kak Hanisa. Assalamualaikum, selamat sore. Saya mau bertanya, kan saya besok tujuan untuk daftar LPDP ini dalam negeri. Terus kira-kira apakah saat menjawab pertanyaan di penilaian diri itu menggunakan bahasa Indonesia atau yang bahasa Inggris yang lebih baiknya? Karena eh, kalau dari saya pribadi, kalau menggunakan bahasa Inggris bisa lebih lebih bisa menyampaikan seperti itu. Padahal tujuan saya dalam negeri. Selain itu, eh saya mau mengucapkan terima kasih terhadap materi yang diberikan oleh Kak Ayu dan Kak Hakim. Terima kasih. Oke, kalau tujuan dalam negeri mungkin bisa dijawab oleh Kayu. Silakan. Oke, terima kasih kembali. Oke, untuk menjawab itu sebenarnya di ketentuan nggak ada ya yang mengharuskan pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Eh, Tergantung seenaknya teman-teman aja kali ya, senyamannya. Kalau misalkan lebih nyaman pakai bahasa Inggris, ya udah pakai bahasa Inggris aja. Tapi kalau nyamannya pakai bahasa Indonesia, ya oke. Jadi kayaknya nggak ada ketentuan juga dari LPDP-nya juga tidak melarang. Seperti itu sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Anissa untuk pertanyaannya. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan yang cukup menarik dari Kak Anissa Irindita. Ini spesifik buat Kak Ayu, tapi karena konteksnya adalah esai kontribusi, nanti mungkin bisa ditambahkan juga oleh Kak Hakim. Jadi pertanyaannya adalah, untuk bagian kontribusi, supaya skalanya nasional itu bagaimana ya Kak? Karena saat ini aku kerja di perusahaan swasta nasional, jadi kontribusiku baru sebatas mau aplikasikan ilmu S2 nanti di perusahaanku lagi. Ada sarankah supaya bagian kontribusinya ini lebih melebar ke ranah negara Indonesia? Nah, mungkin dari Kak Hakim dulu, silahkan. Ya, tadi yang tanya Anissa ya. Betul, dari Anissa, sebenarnya aku sebelum S2 juga kerja di perusahaan swasta, itu perusahaan swasta nasional gitu ya. Jadi bukan PNS atau kerja di pemerintahan sebelumnya, walaupun jurusannya di kebijakan publik. Jadi sebenarnya em, ketika kita mau bikin kontribusi gitu ya, mungkin Anissa juga bisa apa ya? Mungkin yang paling pertama bisa aim dulu atau ya berkeinginan untuk ketika nanti pulang misalnya gitu, kalaupun memang mau kerja lagi di kantornya yang lama, ya minimal secara level karirnya juga itu pengennya naik gitu. Kenapa kalau level karirnya naik? Ya mungkin nanti Anissa bisa bilang gitu kan bahwa dengan kewenangan gitu ya, dengan juga job desk yang jauh lebih tinggi, maka kontribusinya itu bisa jauh lebih besar. Karena sebenarnya gimana pun perusahaan swasta itu juga memang ya dia profit gitu ya. Tapi walaupun dia profit, dia pasti punya nilai-nilai atau dampak-dampak yang dia mau kasih itu kecakupan yang lebih luas gitu ya ke negara gitu kan. Jadi nah itu juga mungkin bisa nanti dikaitin. Jadi ketika nanti ada di role tersebut, Anissa bisa sampai dengan jabatan yang jauh lebih tinggi ataupun juga role ataupun tugas yang jauh lebih tinggi, ke depan dampaknya juga bisa jauh lebih melebar gitu yang dikasih buat Indonesia secara tidak langsung. Nah, atau karena sebenarnya perusahaan swasta, aku nggak tahu ya apakah Anissa balik lagi gitu kan, tujuannya apakah mau cukup kembali ke kantor itu atau ternyata nanti pengen coba untuk explore juga gitu kan di kesempatan-kesempatan yang lain. Nah, kalau ternyata pengen mencoba di kesempatan yang lain, mungkin juga bisa disampaikan dalam rencana jangka pendek atau jangka panjangnya uh, yang mau Anissa tuju itu kira-kira bisa lebih relevan dan berdampak buat Indonesia gitu. Misalnya oke lah, 5 tahun pertama mau kerja di swasta lagi, tapi 5 sampai 10 tahun lagi mungkin ada hal-hal yang Anissa pengen lakuin dan kira-kira itu mungkin bisa lebih secara langsung gitu ya berdampak untuk buat Indonesia. Jadi sebenarnya dampak ke Indonesia itu nggak melulu harus dibilang bahwa oh saya harus bikin kebijakan A, B, C gitu. Tapi dari hal-hal kecil yang mungkin ketika kita pulang kita punya karir yang bagus, dampak yang kita kasih itu bisa banyak juga. Atau mungkin bahkan sesimpel kayak oh saya tetap akan kerja swasta tapi habis ini mau coba bikin satu gerakan non profit gitu mungkin misalnya gitu kan.
supaya bisa menginspirasi membantu lebih banyak lagi orang-orang terkait dengan fokus satu masalah tertentu. Nah, itu mungkin bisa juga di consider sebagai bagian dari rencana ketika bikin kontribusinya gitu di esai. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Lalu dari Kayu, apakah ada versi lain untuk menanggapi pertanyaan ini? Silahkan. Oke. Aku ada setuju juga sama Mas Hakim, cuman aku coba kasih pandangan lain. Dari esai aku sendiri kemarin, aku juga sebenarnya pengen melanjutkan kontribusi dari sisi melanjutkan karir sebelumnya ya. Tapi gimana cara ngerelatin dengan istilahnya kontribusi ke masyarakat lebih luasnya, lebih nasionalnya. Aku ada ambil isu terkait UMKM pada saat itu. Jadi memang coba gali aja isu nasional yang memang lagi fokus di Indonesia sekarang tuh apa. Coba kaitin juga. Jadi goals teman-teman kan udah jelas nih. Misalkan aku kemarin karena karir aku di bidang bisnis proses, kemudian aku pengennya lanjut sebagai bisnis proses profesional, istilahnya mau mengembangkan juga jadi konsultan proses bisnis yang lebih oke lah gitu. Tapi karena aku coba relatein dengan isu nasional ini, isu UMKM, jadi aku coba bawa istilahnya bisnis proses profesional yang gimana sih yang istilahnya berkontribusi juga untuk UMKM. Nah, itu teman-teman juga bisa narik benang merah ke isu-isu kayak gitu sih. Jadi untuk lebih meluaskan aja gitu dan menunjukkan bahwa teman-teman tuh juga lebih kontribusi juga nggak hanya ke perusahaan teman-teman tapi juga lebih ke masyarakat juga. Itu juga bisa dicoba kayak gitu. Oke, baik. Semoga menjawab. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Mungkin aku nyambung sama pertanyaan yang sebelumnya dari Kak Dimas. Kalau Kak Hakim, apa ceritanya di esai Kakak? Nah, ini sebenarnya cukup banyak problematika yang sama nih, Kak Hakim. Karena kayak, apakah kembali ke perusahaan itu bisa kayak memberikan kontribusi yang cukup untuk kita bisa lolos LPDP. Nah, kalau dari versi Kak Hakim kemarin, ini mungkin bisa diceritakan singkat rencana kontribusinya seperti apa dan apa ya peran dari studi S2-nya sendiri itu bagaimana sejauh apa di kontribusi yang akan dilakukan. Iya, aku sebenarnya bahasnya tentang UMKM juga ya, sama kayak Mbak Ayu kemarin gitu. Karena memang kerjanya waktu itu relate banget sama keseharian tentang UMKM. Jadi dulu itu ya aku ambil dari salah satu pengalaman pribadi juga ya gitu. Em, Pernah kerja juga waktu itu kan di kantor yang lama, waktu itu ngurusin UMKM, di mana ngelihat bahwa ada masalah kayak oh ternyata tentang apa namanya kebijakan terkait dengan teknologi ya di sektor UMKM ini tuh masih banyak yang perlu untuk uh, apa ya diperbaiki lah gitu ke depannya gitu kan. Gimana caranya pemerintah lebih sadar bahwa teknologi itu mau nggak mau uh, harus kita maksimalin dan itu perlu kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran supaya termasuk UMKM ini itu bisa merasakan dampaknya. Nah, jadi terkait dengan studinya waktu itu aku mengaitkan bahwa ya di kampus yang sekarang ini ada beberapa mata kuliah yang terkait dengan inovasi ya atau teknologi gitu di kebetulan kampusnya di University of Melbourne. Nah, aku merasa kayak melalui beberapa mata kuliah itu aku bisa belajar nih gitu kan. Kayak gimana sih sebenarnya harusnya tentang kebijakan digital gitu atau kebijakan di bidang teknologi itu penerapannya dalam sistem di pemerintahan gitu. Terus juga bahkan beberapa risetku kemarin tuh ada beberapa profesor di sini yang akhirnya kemarin belajar juga gitu kan dari profesor itu karena sempat diajar dia beberapa risetnya itu terkait dengan teknologi terus juga kebijakan di bidang digital dan lain sebagainya dan riset-risetnya pun juga relevan gitu dengan uh, apa ya yang mau aku pelajarin gitu supaya ada studi komparatif lah gitu kan antara penerapan di Indonesia kayak gimana di negara lain itu atau terkait dengan riset itu kayak gimana gitu. Nah, jadi ya itu sih sebenarnya berdasarkan cerita itu kemarin karena ngurusin UMKM, melihat bahwa kayak oh ini ada yang kayaknya dari sisi teknologi belum dimanfaatin dan kebijakan pemerintahnya juga nggak mengarah ke sana. Akhirnya merasa kayak kalau pulang nanti ya pengen kerja gitu misalnya kalau misalnya nanti kerja lagi di perusahaan yang terkait dengan UMKM ataupun teknologi pengennya bisa ngebantu supaya pemerintah
apa ya, kebijakannya bisa lebih relevan lah gitu yang terkait UMKM dan teknologi lewat proses-proses advokasi. Karena kalau di bidang hubungan pemerintah kebijakan publik kan biasanya nggak advokasi pemerintah ya, harusnya bikin kebijakan seperti apa gitu. Dan di jangka panjang bahkan pengennya bisa masuk ke dalam sistem pemerintahan. Waktu itu bilang bahwa kayak ya ke depan pengen bisa secara langsung nih gitu hands on di pembuatan kebijakan yang terkait dengan teknologi dan UMKM. Jadi itu sih kemarin ketika di essay menggambarkan dari professional experience, terus juga ngelihat ada beberapa yang menarik di University of Melbourne, kira-kira bisa membantu menunjang gap tadi ya, kebutuhan-kebutuhan tadi untuk bisa dapat insight lebih banyak, sama kontribusinya dikaitin ke ke depan ya pengen bisa advokasi kebijakan pemerintah dan bahkan nanti ke depan sebagai pembuat kebijakannya gitu. Oke, terima kasih. Semoga menjawab untuk Kak Dimas. Kita pindah ke yang sudah raise hand dari Kak Siti Fatimah. Mungkin bisa disampaikan untuk pertanyaannya. Silakan. Oke, masih ke mute sepertinya Kak Siti. Oke, maaf saya lupa. Oke, terima kasih. Selamat sore. Izin bertanya, saya ingin bertanya terkait dengan esai. Dalam isu atau topik yang diangkat dalam esai itu baiknya itu spesifik atau secara umum. Misalnya, saya kan ini background dari S1 Hukum Ekonomi Syariah. Dalam Hukum Ekonomi Syariah itu kan banyak mempelajari regulasi-regulasi terkait dengan industri keuangan, salah satunya pasar modal dan perbankan. Nah, saat mendaftar LPDP di tahap 2 tahun 2022 dan tahap 1 2023 itu saya gagal di substansi karena saya merasa bahwa eh, saya diarahkan kepada interviewer untuk mengambil jurusan di manajemen bisnis karena esai saya ini terkait dengan isu pasar modal yang mana pasar modal ini salah satu masalah atau mata kuliah dalam hukum ekonomi syariah. Terus saya melihat salah satu awardee S1 yang backgroundnya sama dengan saya itu justru malah masalah yang dikaitkan dalam esai itu masih kompleks gitu. Jadi saya saat ini bingung mau mengarahkan esai saya ini kemana, ke arah spesifik, ke salah satu mata kuliah yang ada di jurusan atau secara umum. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan yang sangat spesifik ya dari Kak Siti. Ini mungkin bisa ditanggapi oleh Kak Hakim terlebih dahulu. Silakan. Iya, buat Mbak Siti, sebenarnya gini ya, kalau ini berdasarkan pengalaman, kalau sebenarnya udah sampai di tahap substansi, sebenarnya administrasinya udah nggak ada masalah kan gitu. Jadi esainya pun sebenarnya sudah dinilai baik lah gitu oleh pihak LPDP. Nah, kalau substansi memang case-nya udah beda lagi nih. Persiapannya udah bukan sekedar kayak yang tadi dibilang gitu ya, ketika esai kontribusinya apa dan segala macam, tapi lebih gimana mungkin Mbak Siti juga bisa apa ya memperkuat juga gitu kan argumennya bahwa apa yang Mbak Siti tulis itu ya konsisten dengan apa yang Mbak Siti sampaikan ketika di wawancara nanti. Mungkin kalau masukan dariku sebenarnya nggak ada benar salah ya gitu ya Mbak Siti. Harusnya mungkin di case apa di kasus aku pun bisa aja gitu kan. Komite LPDP bilang nggak usah ambil studi kebijakan publik aja gitu. Kalau tujuannya mau ini mungkin ambil di ilmu politik misalnya kayak gitu kan. Um, bisa aja seperti itu. Tapi aku mencoba menyampaikan bahwa sebenarnya yang aku mau lakukan itu bukan sekedar hanya nanti suatu saat misalnya terlibat di dunia pemerintahan langsung gitu. Tapi gimana caranya terlibat di dunia pemerintahan, tapi ngerti juga gimana caranya bikin kebijakan. Karena ujung-ujungnya gitu kan, pemerintah itu yang kita butuhkan adalah dia ngerti gimana caranya bikin kebijakan dan kebijakan yang dia bikin itu berdampak gitu kan buat masyarakat. Jadi sebenarnya buat Mbak Siti mungkin kalau memang dirasa bahwa gitu ya, yang Mbak Siti sampaikan, oh udah bener kok gini, saya memang mau bicara tentang isu pasar modal, itu terkait di hukum ekonomi syariah tadi, ya nggak ada masalah juga gitu. Tinggal dicari aja mungkin ada studi kasus khusus nggak gitu yang bisa menjelaskan bahwa terkait pasar modal ini tuh memang dibahas dalam dari segi hukum dan juga ekonomi syariah gitu. Apa sih yang relevan gitu ya? Kenapa ini lebih relevan di hukum ekonomi syariah, angle yang kita bawa gitu, ketimbang misalnya ke apa tadi manajemen bisnis ya kalau nggak salah yang disarankan oleh komite LPDP. Nah jadi
tunjukin aja masalah-masalah dari sisi hukumnya, dari masalah ekonomi syariahnya terkait dengan pasar modal, dan ini bukan cuma melulu masalah ngelihat kayak dari sisi gimana ngelola bisnisnya gitu. Jadi mungkin Mbak Siti nanti bisa perkuat aja di sana, diambil beberapa contoh kasus. Misalnya bisa ambil contoh lah gitu, ada nggak sih mungkin di kasus-kasus di Indonesia akhir-akhir ini yang terkait pasar modal itu ada masalah di bidang hukum atau ekonomi syariahnya gitu. Nah ini mungkin masukan buat Mbak Siti, fokus aja ke masalah yang Mbak Siti lihat bahwa ini lebih relevan dengan pengalaman dan apa yang Mbak Siti mau lakukan. Dan pastikan itu tadi Mbak, dia konsisten benar-benar. Kalau dari awal mau bilang bahwa pasar modal ini masuk hukum ekonomi syariah, bahasan dari awal sampai akhir ya tentang hukum ekonomi syariah. Nanti jangan sampai melebar malah ke misalnya ke pengelolaan manajemen bisnis dan lain sebagainya. Gitu sih mungkin. Oke, baik. Terima kasih buat jawabannya yang cukup detail dari Kak Hakim. Semoga membantu. Selanjutnya mungkin pertanyaan untuk Kak Ayu ya, dari Kak Astari. Sebentar. Nah, dalam pendaftaran LPDP kita wajib menyebutkan 3 universitas. Nah, untuk di esai, saat kita menyebutkan alasan memilih universitas tersebut, apakah harus menyebutkan semua atau salah satu aja yang utama? Silakan. Ini menyebutkan di esai mana? Sorry. Mungkin desa yang kontribusi kali ya, karena di sana kita menyebutkan terkait dengan study plan dan kampus yang dituju. Ini perlu menyebutkan pilihan atau enggak? Mhm. Eh, Sorry, aku belum nangkep. Tapi ini yang di bagian mana? Kalau di esai kontribusi itu kan biasanya kita menyebutkan saya ingin belajar di kampus ini, seperti itu kan. Nah, kalau di Oh, aplikasi LPDP kan ada 3 opsi, kita bisa bebas oh iya berikan ya. opsi sampai 3. Apakah semuanya harus disebutkan ataukah Oh iya ya. satu aja I udah see, cukup? I see. Oke, kalau menurut aku pribadi bisa disebutkan, terutama pilihan satunya sih. Jadi untuk pilih jangan tiga-tiganya juga, tapi cukup satu pilihan yang jadi fokus utamanya teman-teman aja gitu. Sebutin aja di essay kontribusinya nggak apa-apa. Karena itu juga jadi alasan yang mendasari kalian buat ngambil itu kan buat diceritain juga di esainya kan. Jadi ya nggak apa-apa banget disebutin. Kalau bisa sih salah satu aja ya, yang paling pertama dipilih. Oke, baik. Lalu ini ada pertanyaan lagi. Ini cukup banyak ya dan sangat bervariasi. Jadi untuk summarize-nya agak bingung. Ada pertanyaan dari Kak Arifah Hamidah di kolom chat. Mungkin ini spesifik untuk Kak Hakim ya, karena dia di luar negeri. Kalau menyebutkan suatu solusi masalah yang kita bawa sebagai alasan ingin belajar di luar negeri dalam esai, tapi solusi tersebut tidak menyelesaikan akar masalah, hanya jadi solusi alternatif. Apakah mengurangi chance untuk dipanggil interview, ataupun kalau dipanggil interview, apakah berpotensi dijadikan bahan pertanyaan oleh penguji? Silakan. Ya, kalau yang pertama rasanya nggak berpengaruh ya. Selagi kita punya kontribusi yang jelas itu apa yang mau dipelajari, terus juga nanti ketika pulang apa yang pengen kita implementasikan hasil dari belajar itu melalui rencana karir, harusnya nggak ada masalah. Nah, kalau yang kedua, apakah ada potensi untuk dibahas ketika interview? Pasti ada. Jadi sebenarnya kalau ngomongin interview udah beda lagi ya mungkin pembahasannya karena um, interview itu bisa beda-beda banget gitu setiap orang. Jadi ya memang butuh persiapan gitu. Persiapannya bukan hanya sekedar paham apa yang kita tulis di berkas kita, tapi juga mungkin mempersiapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mungkin di luar dari konteks um, apa ya esai yang kita buat sih gitu. Jadi um, itu lebih ke persiapan sih. Memang harus banyak latihan buat interview. Kalau aku kemarin bahkan sampai minta tolong beberapa orang sih buat ngelatih interview gitu ya. Rata-rata semuanya awardee yang sudah pernah dapat beasiswa LPDP buat benar-benar role play gitu. Dia bertindak selaku komite LPDP yang bisa nanya apa aja, tapi juga nanya apa yang dari substansi di esai yang aku punya gitu. Dan ya role play kayak gitu ya nanti yang akan ngebantu buat kita untuk bisa siap sih nyari argumen-argumen yang lainnya. Nah yang paling penting makanya aku bilang gini tadi sih harus relevan ya ketika di essay dan itu benar-benar harus detail runut banget ketika kita buat. Kenapa? Karena ya dengan kita bikin seperti itu kita
jadi yang paling tahu lah gitu permasalahan yang kita bahas apa, kenapa itu jadi masalah, dan studi ini apa yang bisa ngebantu untuk nyelesain masalah itu dan rencana kita ke depan gitu sih. Oke, baik. Semoga membantu jawabannya dari Kak Hakim. Dan ini ada slot promosi lagi nih masuk ya buat teman-teman. Karena kalau misalnya teman-teman bingung kayak, aduh bingung dikoreksi esainya sama siapa atau bingung mock up interview sama siapa, bisa langsung aja cek di websitenya titikjeda.com, itu semuanya ada di sana ya. Jadi nggak perlu bingung-bingung cari awardee karena dari kami sudah ada komunitas awardee yang akan membantu teman-teman dan bisa menjadi apa ya partner untuk bisa berjuang mendapatkan beasiswa. Seperti itu. Nah, ini karena sudah sore juga, kita mungkin ada dua pertanyaan terakhir ya di sesi hari ini. Ada pertanyaan dari Kak Eka Wahyuni, khusus dalam negeri ini mungkin spesifik untuk Kak Ayu. Jadi dari Kak Eka Wahyuni, dalam bagian esai terdapat poin komitmen untuk kembali ke Indonesia. Saya ingin mengetahui apakah jika kita berencana melanjutkan studi di dalam negeri, poin tersebut seharusnya lebih fokus ke penjelasan tentang tekad untuk menetap di Indonesia. Nah, bagaimana tips atau cara membedakannya dengan pasca studi agar tidak menjadi pengulangan informasi dan informasi yang ingin disampaikan dari masing-masing poin juga tercapai dengan baik? Wow, ini cukup kompleks juga pertanyaannya karena cukup panjang. Kalau kayak kawan ini mau resign juga untuk menjelaskan pertanyaan langsung boleh. Mungkin bisa dijawab dulu oleh Kak Ayu. Silakan. Oke, jadi untuk poin komitmen kembali ke Indonesia harus lebih kayak bertekad menetap di Indonesia atau enggak. Jadi kalau untuk menetap atau enggak, ya sebenarnya semua warga kan pas kebijakan yang sekarang kan masih memang harus disuruh kembali gitu kan. Jadi sebisa mungkin ya kontribusinya balik untuk Indonesia gitu. Tekadnya memang bulat untuk Indonesia. Tapi beberapa cerita juga sebenarnya ada juga yang memang kontribusi di luar tapi berdampak langsung ke Indonesia itu juga bisa. Tapi memang perizinannya emang agak rumit, harus sampai ke level direksi dan segala macam kayak gitu sih. Jadi sebisa mungkin bikin aja kontribusinya lebih ke Indonesia dulu gitu. Meskipun kalian mau ngebahas kontribusi keluar, tapi kaitkan juga ada kaitannya nggak buat ke Indonesia dampaknya seperti apa gitu sih kalau bisa. Terus apa Oke. lagi ya tips? Kadang kan ini Udah kan, menjawab Ayu, belum ya? untuk yang dalam negeri itu kan bingung kan, karena esainya itu adalah kontribusi kembali ke Indonesia. Meanwhile orang dalam negeri kan ya udah nggak kemana-mana kan ke Indonesia aja. Jadi Iya. mereka kadang agak apa ya sering bertanya-tanya, ini kita gimana tuh untuk menuliskan kontribusi kami supaya terlihat lebih bisa maksimal dan dipilih seperti itu. Oh, oke. Balik lagi, eh, tarik satu topik aja sih, satu topik isu yang memang jadi concern kalian, eh, dan itu nggak perlu menunjukkan kayak kita akan balik sih ke Indonesia, kita akan kontribusi, nggak perlu di state itu juga udah kelihatan dari isu yang memang kalian mau selesaikan gitu sih. Oke, semoga membantu ya untuk Kak Wahyuni. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum closing statement dan tips dari masing-masing awardee. Dari Kak KY yang sudah raise hand, silahkan. Baik, selamat sore, selamat pagi untuk Mas Hakim yang ada di Melbourne. Jadi yang ingin saya tanyakan, saya ini background saya pendidikan, alumni dari pendidikan ya. Kemudian S2 saya pengen mengambil murni. Nah, 90% pengalaman kerja saya adalah mengajar. Nah, ini sebetulnya saya bingung dalam konteks apa saya harus menyampaikan mengapa saya mengambil jurusan murni untuk pendidikan S2 saya. Apakah saya harus menyinggung masalah lain di luar konteks pendidikan untuk menunjukkan bahwa saya ingin mengambil bidang murni atau bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pembuat format esai ini karena saya belum eh, mengutak-ngatik format pembuatan esai apakah 1.500 sampai 200 kata itu termasuk profiling diri atau murni dari esai pembukaan sampai rencana kontribusi. Kemudian yang terakhir Kak, itu kan di form pendaftaran kita disuruh milih 3 jurusan ya.
Nah, itu apakah wajib kita memilih tiga universitas dari universitas yang berbeda, atau boleh milih satu atau dua saja yang betul-betul ingin kita fokuskan menimba ilmu di institusi tersebut. Itu mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Mas Ayu kayak tadi buat aku pertanyaannya. agak Kenapa? kurang jelas, tadi pendidikan, terus mau ambil jurusannya apa tadi? Saya pendidikan biologi, Kak. Kemudian di S2 Ah, saya pengen ngambil biologi murni. Nah, oke. 90% pengalaman kerja saya adalah di bidang pendidikan dan pengajaran. Nah, di esai apakah saya harus menyinggung masalah lain di luar konteks pendidikan dan pengajaran karena S2 saya pengen mengambil murni atau bagaimana? Ya, oke. Aku jawab dari yang ketiga dulu kali ya Mas kayak. Tadi yang ketiga itu eh apa namanya? Aduh, tiba-tiba ngeblank. Bisa jawab yang pertama deh gitu. Masalah pindah jurusan tadi ya dari biologi ke biologi murni gitu. Karena backgroundnya pendidikan. Em, Sebenarnya gini Mas, kalau aku lihat sih sebenarnya mungkin lebih eh, ketika mungkin ini ya angle ngambilnya belajar biologi murni itu bisa dapat lebih bigger picture-nya gitu tentang tentang biologi. Di mana nanti ini mungkin bisa jadi wawasan baru gitu ya, bisa jadi benchmark baru ketika harus diaplikasikan ke dunia pendidikan ketika nanti Mas Kai misalnya pulang mau ngajar lagi di bidang biologi gitu. Karena kan kalau kita ngomongin pendidikan dia itu cepet banget ya berevolusinya gitu kan. Ada banyak penemuan-penemuan baru gitu, ada banyak insight-insight baru, orang selalu bikin penelitian dan lain sebagainya. Nah, ketika misalnya Mas Kaye merasa bahwa mungkin yang kurang di dunia pendidikan ini adalah aku nggak tahu ya, tapi mungkin Mas Kaye punya pandangan yang kurang misalnya dari sisi substansinya gitu ya, bukan tentang gimana cara ngajarnya gitu. Nah, mungkin akan jadi lebih relevan gitu, Mas. Karena Mas Kaye merasa aku butuh memperkaya substansi sebenarnya dari keilmuan biologi murni ini apa sih yang sudah terjadi di luar sana gitu kan, yang kira-kira uh, apa namanya bisa diaplikasikan ketika pulang nanti ngajar di Indonesia. Nah mungkin nanti Mas Kaye bisa cari pengalaman gitu ya. Ada nggak sih merasa bahwa kayak ketika ngajar ternyata pernah benchmark di luar negeri atau di negara lain ngajar biologi itu udah sampai di tahap ini gitu loh untuk ke siswa gitu. Nah mungkin ini bisa jadi titik masuk Mas Kaye untuk bisa bahas kenapa sih akhirnya butuh ngambilnya biologi murni instead of pendidikan ya, Master of Education, tapi tetap relevan dengan ketika nanti pulang itu mau ngajar lagi gitu. Mudah-mudahan itu menjawab. Nah pertanyaan keduanya tadi saya agak lupa Mas, boleh diulang lagi nggak? Sorry. Sama ketiga deh sekalian. Yang kedua perihal jumlah kata yang ada di esai, Mas. 1.500 sampai 2.000 kata Hmm. itu termasuk mulai dari profiling diri atau murni dari kita pembukaan masalah, kemudian kontribusi untuk Indonesia gitu. Yang ketiga, perihal pilihan yang ada di platform, itu kan kita diberi Oh keleluasan ya, untuk memilih 3 jurusan dan 3 universitas. Apakah boleh kita hanya memilih satu atau dua, atau harus ya. ketiga? Oke. 1.500 sampai 2.000 ini nggak perlu profiling lagi sih Mas, kalau menurutku ya. Karena tentang data diri kita, siapa kita itu sebenarnya kan udah ada di bagian pengenalan diri. Udah ngasih tahu namanya siapa, kelebihan, kekurangannya, dan lain sebagainya. Jadi, esai ini fokus banget ke ceritanya Mas Kaye. Kayak yang aku bilang tadi, opening apakah mau dibuka dengan ada satu momen tertentu yang merasa jadi, oh ini titik balik nih. Saya merasa kayak saya butuh buat bisa kuliah lagi gitu. Atau berdasarkan pengalaman ngajarnya dan lain sebagainya. Terus juga ke alasan mau studi, pilihan kampus, dan rencana karir ke depan. Jadi fokusnya 1.500 sampai 2.000 kata tuh cukup di situ aja. Nah, kalau yang ketiga, pilihan kampus itu kan memang ada 3 ya, termasuk dengan jurusannya. Sebenarnya nggak ada ketentuan sih, Mas. Mau nulis satu pun nggak ada masalah. Kalau memang ternyata kayak Mas kayak nggak punya opsi lain, yang punya ini memang cuma kampus ini doang, yang saya mau cuma di sini doang. Cuman LPDP kan berbaik hati gitu ya, dengan ngasih kita 3 opsi gitu. Jadi, kalaupun nanti opsi satunya Mas kayak diterima misalnya gitu,
opsi satunya nggak masuk, ada opsi 2 dan 3 yang mungkin bisa dicoba. Walaupun sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman aku dengar dari award yang lain juga, ada juga sih yang dapat LPDP, tapi kampusnya nggak sesuai nih dengan tujuan yang di awal. Cuman memang ada proses lanjutan di mana mereka harus kasih beberapa argumen kenapa akhirnya mereka memilih untuk di kampus yang lain gitu, berbeda. Jadi bebas aja Mas, mau 1, mau 2, mau 3 gitu, nggak ada masalah sih gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Dan ini karena waktunya juga sudah agak menjelang malam ya, menjelang maghrib juga buat teman-teman di Indonesia. Mungkin kita ke part terakhir, ke closing statement. Jadi buat Kak Hakim dan juga Kak Ayu, mungkin ada apa ya, kayak tips atau kata-kata terakhir, kata-kata terakhir yang ingin disampaikan ke teman-teman sehingga seluruh peserta yang ada di sini bisa lebih bersemangat lagi dan juga bisa menyusul menjadi awardee LPDP 2024. Mungkin dari Kak Ayu dulu untuk closing statement-nya, silakan. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih ya udah menyempatkan hadir dan dengerin sharing hari ini. Em, Intinya jadiin proses pendaftaran LPDP ini ya, sebagai kayak momen kalian tuh berefleksi diri juga gitu, sambil ngelihat lagi diri kalian ini mau dibawa kemana dan emang apa ngelihat lagi lebih dalam juga kalian sendiri itu seperti apa gitu. Karena nggak ada salahnya juga teman-teman, kalian put some seriousness buat ngerjain ini karena ini juga akan ngebantu kalian lebih self love juga. Kalian tahu nextnya mau kemana gitu. Meskipun apapun hasilnya nanti, yang penting tuh prosesnya kan kayak lebih punya meaning aja ke kalian gitu. Jadi put your maximum effort aja selama proses mendaftarnya dari mulai seleksi sampai nanti wawancara, persiapin sebaik mungkin. Jangan lupa latihan dan juga minta evaluasi ke orang lain. Itu juga sih, dari mulai penilaian diri maupun esai, kalian bacain lagi aja ke teman-teman buat dievaluasi. Gitu. Semangat. Oke, semangat. Semangat buat teman-teman. Jadi kita nggak pernah tahu rezekinya di mana ya. Jadi buat teman-teman yang sudah memiliki persyaratan dan merasa sudah siap, bisa langsung dicoba aja. Karena ini kesempatan yang apa ya, yang perlu diperjuangkan. LPDP itu juga kuotanya banyak. Jadi worth it banget untuk dicoba. Baik, untuk closing statement yang kedua dari Kak Hakim, untuk teman-teman yang hadir di sini mungkin bisa disampaikan, silakan. Ya, ini sebenarnya nggak siap nih ada bagian closing statement ya ternyata. Ya mungkin buat teman-teman semua yang sekarang lagi mencoba ngejar beasiswa, semangat karena sebenarnya kalau kita ngomongin beasiswa itu perjalanan orang beda-beda. Ada yang 1 kali coba bisa berhasil, 2 kali, aku bahkan sampai harus 6 kali gagal dulu untuk bisa sampai di titik akhirnya keterima beasiswa. Jadi mungkin catatannya adalah aku merasa beasiswa itu bukan sekedar usaha pribadi gitu ya, tapi ini proses juga untuk yang apa ya, yang campur tangannya bukan cuma kita sebagai manusia, tapi juga ada campur tangan yang maha kuasa, sekaligus ada ridho restunya orang tua. Jadi ya teman-teman ketika beasiswa ya pasti juga bukan cuma usaha sih gitu, tapi berdoa juga, terus juga sama selalu lebih dekat sama keluarga lah gitu, minta restunya, minta doa dari keluarga juga, jadi mudah-mudahan berhasil sih. Oke, baik. Terima kasih untuk closing statement-nya yang mungkin harapannya bisa memotivasi teman-teman yang hadir di sini ya. Dan juga terima kasih buat Kak Hakim dan juga Kak Ayu buat waktunya, sudah sharing pengalamannya, sharing tips-tipsnya, sharing apa ya, materinya yang luar biasa. Nanti aku izin untuk materinya aku share ke grup teman-teman boleh di WhatsApp. Boleh. Oke. Oke, baik, terima kasih. Dan juga sebelum kita akhiri malam hari ini, aku sedikit reminder nih buat teman-teman yang mau giveaway. Boleh banget bisa diabadikan momen webinar ini di Instastory dan juga jangan lupa mention @titikj.com, nanti bakalan ada giveaway mentoring yang harapannya bisa membantu juga teman-teman untuk mempersiapkan beasiswa di tahun 2024 ini. Dan apalagi ya? Oh ya, nah, tadi berulang-ulang dari Kak Hakim, Kak Ayu kayak mention jangan lupa di-review, di-review, di-review. Jadi boleh banget Titik Jeda juga akan memfasilitasi teman-teman untuk itu dan bakalan ada promo juga untuk yang ada di grup LPDP. Seperti itu. Kalau begitu, kita akhiri sesi pada malam hari ini, sore hari ini.
Dan juga semoga teman-teman dilancarkan untuk ke aplikasi S2-nya. Terima kasih untuk narasumber dan juga terima kasih untuk teman yang sudah hadir di sini. Kami dari Titik Jeda pamit undur diri. Mohon maaf jika ada yang kurang. Selamat malam dan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih izin meninggalkan.